Ya, 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan kembali kita di sesi berikutnya ada obrolan komunitas. Kali ini komunitas yang akan kita ajak ngobrol yaitu komunitas dari Himpunan Mahasiswa Program Studi Tasawuf Psikoterapi atau disingkat dengan HMPSTP UIN Raden Patah Palembang. Dan ada 3 narasumber ya, ini masih muda-muda yang pengurus dan juga anggotanya, yaitu ada Nabila Kania Nur Azizah, ada juga Korea Tunisa Atasa dan Azrianti. Dan langsung baik kita menyapa narasumber kita di kesempatan pagi menjelang siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren, seger-seger galau ya pagi ini ya. Alhamdulillah. Kuliah ada hari? Libur. Udah masih masa libur? Iya. Tapi ada ke kampus atau kegiatannya? Biasanya ada? Atau mungkin nemuin dosen? Ada laporan-laporan ya? Iya. Oh iya. Ini teman-teman dari, kalau maksud fakultasnya apa nih? Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam. Jurusannya? Tasawuf Psikoterapi. Tasawuf psikoterapi. Kita bakal mengenal juga apa itu tasawuf psikoterapi ya. Nah, di sini kita ngomong tentang peran organisasi membina ya dalam mengembangkan minat dan bakat ya. Jadi bisa dikatakan organisasi kemahasiswaan dalam mengembangkan minat dan bakat. Nah, memang ada dikembangkan minat bakat dalam himpunan atau dari kampus sendiri. Silakan, mungkin dari ini kita panggilnya, nama panggilannya apa nih? Nabilah. Nah, Nabila. Satunya panggilan Korea? Kori. Kori ya. Yang satunya lagi? Ranti, bukan Azri bukan? boleh, Azri boleh, Ranti boleh, Vice juga boleh, Pak. Nah ini setuju aku. Biasanya mahasiswinya agak malu-malu gitu ya. Iya. Sekarang ini kan sebagai mahasiswi ya. Oke, Nabila ya. Oke, Nabila dulu sebagai sekretaris dari himpunan mahasiswa. Ini apa saja yang ada di himpunan? Yang di kegiatannya selama ini. Ini dari sejak kapan himpunan ada? Sejak awal ya diciptakan yang tasawuf psikoterapi Jurusan tahun ini tahun berapa itu kira-kira? 2018. Oh, adanya awal ya? Iya, baru ini. Baru ya jurusannya. Terus selama 2018 sampai sekarang banyak kegiatannya ya? Banyak. Apa banyak coba? Misalnya dari kunjungan ke rumah sakit jiwa, terus pernah ke pesantren Ar-Rahman yang tempat rehabilitasi narkoba. Iya. Kemudian ya workshop, webinar, pelatihan hipnoterapi juga ada, pelatihan bekam dan masih banyak lainnya juga. Hipnoterapi itu termasuk yang ke hipnotis itu ya? Iya, benar. Tapi dengan unsur kedekatan ya? Itu ya seperti menanamkan sugesti. Oke, nanti kita ngomong-ngomong gitu. Menarik itu ya. Sekarang Kori ya. Kori ini selaku bidang humas ya. Ini pasti lebih banyak mengenal kegiatan-kegiatan juga organisasi karena lebih mengenalkan apa itu dari himpunan HMPSTP ya, Himpunan Mahasiswa Program Studi Tasawuf Psikoterapi ya. Kalau kita tahu paling psikoterapi itu ya seperti psikolog atau menterapi orang dengan psikologi. Tapi ini ada apa yang menjadi nilai lebih dari himpunan ini? Benar, mungkin kebanyakan dari teman-teman di luar itu ngiranya psikoterapi itu kajian dari psikologi. Sebenarnya itu beda dari psikologi. Jadi psikoterapi itu mengobati kejiwaan dengan terapi, dengan pengobatan. Nah, karena kami didampingi sama tasawuf, jadi psikoterapi ini termasuk psikoterapi yang menanamkan pengobatan dengan nilai-nilai agama, dengan kajian tasawuf juga. Nah, jadi di himpunan ini kami belajar mengenai sesuai departemennya, sesuai divisinya. Jadi di divisi masing-masing itu, misalnya divisi keagamaan itu ada kajian. Jadi tetap menanamkan nilai-nilai tasawuf di dalam himpunan ini. Tapi setiap pertemuan itu ada jadwal agendanya nggak? Ada. Iya. Iya. Hari apa saja mungkin? Ada mungkin termasuk ada pengajian-pengajian juga ya?
Kalau di Atau tahun ini kajian-kajian? belum, tapi insya Allah akan diadakan. Nah, untuk tanggal-tanggalnya itu menyesuaikan karena kan kelasnya itu beda-beda. Jadi kami menyesuaikan hari yang kosong. Oh gitu, bukan minggu ya? Karena kosong kan nggak libur sekolah kan? Ya, ini ada Ranti tadi katanya. Iya. Ranti ini termasuk paling muda di sini dan sebagai anggota dari HMPSTP. Kenapa kok memilih jurusan ini? Oh, tasawuf psikoterapi. Ya. Awalnya tuh bingung ya Pak ya. Iya, jangan bingung. Nggak bingung sebenarnya tuh. Iya. Soalnya baru tasawuf psikoterapi nih. Iya. Baru-baru nian. Iya. Kita tuh taunya psikolog yang lagi terkenal cek ini kan lagi minat-minat nih wong banyak nih. Ngapa kami ngambil tasawuf psikoterapi memang sebelumnya kami lah belajar tasawuf. Lah caknya menarik ini tasawuf psikoterapi yang mana tasawuf itu kan jalan menuju ketuhanan. Cak mano cara kita tuh lebih dekat dengan Iya, Tuhan kita. pendekatan ya. Membersihkan hati, mensucikan jiwa. Cak mano sih cara kita tuh belajar sabar, hakikat sabar sebenarnya, Ya. hakikat ikhlas sebenarnya. Jadi jalan yang mana kita tuh mengenalkan diri kita kepada Tuhan kita gitu, supaya kita lebih dekat. Nah, psikoterapi ini sistem pendekatan yang mana pendekatan ini nih kayak lebih pendekatan kejiwaan gitu, psikoterapi, psikolog tapi bukan hanya sekedar psikolog, didekatkan dengan terapi-terapinya gitu. Oke. Itulah, jadi menurut Ranti pribadi, tasawuf psikoterapi ini merupakan jurusan yang sinkron satu sama lain tuh bagus gitu, bener-bener mengeratkan cak itu. Nah, kita tuh mungkin selama ini mikirnya cak mano supaya kita tuh menjadi pribadi yang baik secara instan untuk di sekarang. Tapi kita lupa siapa sih Tuhan kita lupa untuk mendekatkan diri kita ke Tuhan kita itu gitu. Lebih mempertebal akidah agama ya. Iya. Oke. Dan belum dijawab tadi dari mana tahunya jurusan ini atau Iya, lupa. kenapa bisa masuk ke jurusan ini? Awalnya tuh nengok-nengok be dulu cara kita tuh kan banyak Mencari pilihan. tahu, Nggak nyari tahu udah sih Pak. tapi kok tahu ada jurusan ini atau pilihan kedua ketiga? Pilihan pertama nih Pak. Ya. Namanya luar biasa nih tujuan ya. Tujuannya memang lah niatnya nak masuk TP nengok Ya. tasawuf psikoterapi. Oh keren ini caknya jurusan ini, dicari-cari lagi, nah sesuai lah. Ya sudah makanya kita ngambil jurusan ini. Pilihan pertamanya memang jurusan ini. Kalau yang jurusan yang Quran tafsir atau dakwah atau yang mana tuh kayaknya. Yang pilihan kedua. Iya, kalau pilihan kedua tuh Quran tafsir kemarin tuh kayaknya banyak sebagai sih tambahan ya. Ya, oke. banyak caknya yang minat Quran tafsir. Caknya tasawuf psikoterapi ini merupakan peluang awal wadah kita nih yang pertama kali cak itu kan, apalagi dosen-dosennya masih kurang cak itu Ya, kan. betul. Kita bisa lah tamat dari sini masuk ke Jadi jadi dosen dosen, juga, ya. dosen TP Amin. bisa Iya, benar. Amin. Oke. Itu niat yang baik ya. Dan yang pastinya tadi teman-teman sudah menjelaskan bahwa psikologi yang ada hubungan dengan agama juga ya. Jadi Nabila, ini biasanya kalau praktek teman-teman ini, praktek ini seperti tadi ada kegiatannya ke rumah sakit jiwa atau ke yayasan tadi ya. Dan teman-teman juga ya yang mungkin sama-sama yang satu kos mungkin ya atau satu kuliah. Dan itu sering dilakukan untuk praktek itu. Ya, sering sebagai bagaimana kita cara memahami, misalnya ke rumah sakit jiwa kan, bagaimana memahami cara kita menangani orang yang sakit kejiwaannya, terus bagaimana cara berkomunikasi dengan orang-orang yang jiwanya sakit. Iya. Ya. Pendekatan ya. Iya, seperti pendekatan. Oke. Kalau itu Kori, kalau membaca pikiran bisa nggak tuh? Membaca raut muka gitu di psikoterapi nih. Orang tahu kalau orangnya mungkin kaku, ada masalah. Itu dari psikoterapi kami ada juga di mata kuliahnya itu contohnya bimbingan konseling itu kan memperhatikan gestur dari klien, jadi gestur dari si pasien. Jadi dari kondisi pasien, kondisi fisik itu sudah terlihat, oh mungkin lagi stres atau lagi ada sakit fisik, itu terlihat. Kalau yang kayak kesurupan ya, itu itu beda ya. Itu masuk ke tasawufnya. Jadi Oh ya, ada juga untuk pengobatan ya. ada. Takut salah ngomong. Jadi ada pengobatan atau juga mungkin treatment untuk teman-teman yang kayak gitu yang memang ada. Dengan kosong jiwanya, terus banyak masalah, terus akhirnya kita dia bisa katakan kesurupan, itu memang diajarkan juga di
tasawuf tadi. Iya, diajarkan. Jadi ada kami juga ada pelatihan ruqyah. Nah, ini kan untuk Itu masuk mata kuliah. iya ada mata kuliah Tibun Nabawi. Jadi pengobatan Nabi. Tradisional ya? Iya. Nah, di situ ada ruqyah yang biasanya itu setiap akhir tahun ada praktiknya. Jadi sama-sama belajar untuk meruqyah orang-orang yang jiwanya sakit. Satu angkatan berapa orang? Kalau di angkatan 2022 di kelas kami itu ada 21 orang. 21. 21 orang. Heeh. Oh, banyak juga ya. Iya. Banyak cewek cowok? Banyak cewek. Cewek ya pastinya ya, ada hubungan dengan psikolog tadi ya. Ya. Dan ini bisa buka praktek namanya. Bisa. Nanti kalau usahanya apa udah setelah selesai nanti kemana nih kalau tahu? Kalau dari kata dosennya bisa di perusahaan atau? Bisa di perusahaan jadi HRD. Oh sama-sama ya. Iya, bisa ke rumah sakit jiwa juga. Buka klinik juga bisa setelah Bisa lulus. berpraktek ya? Iya. Ngajar anak Oke. berkebutuhan khusus juga bisa. Bisa, oke. Kalau nanti harapannya ke depan? Kedepannya yang pasti pengen jadi dosen dulu. Oh. Ingat ini, khususnya buat dosen-dosen UIN Raden Fatah Palembang, Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam, tolong kalau kami sudah lulus S1, minta beasiswa S2. Ya, insya Allah ya, mudah-mudahan ya. Niat sekali. Kalau Pokoknya Kori sama itu ada niat juga untuk jadi dosen? Ada pasti ya? Ada. Semuanya kemungkinan ada ya? Iya. Ya, oke. Balik lagi ke ini kan kalau di sekolah ada konseling nih. Ini juga dipelajari konseling untuk sekolah-sekolah pelajar. Kalau di himpunan atau di kampus Iya, dipelajari. Kami ada mata kuliahnya bimbingan konseling. untuk anak-anak sekolah gitu. Terbuka atau untuk umum. umum? Iya, Oh, jadi gitu. siapapun bisa. Jadi kalau dipraktekkan bisa bukan hanya untuk pelajar ya, Iya. tapi untuk umum ya. Oke. Namanya kalau orang yang mau belajar juga bisa langsung ikut gabung himpunan boleh nggak kira-kira gabung-gabung latihan gitu untuk melatih gimana nanti? Ada nggak pernah kejadian kawan di luar dari jurusan lain yang ikut psikoterapi nih? mungkin kalau kemarin tuh ada ini pelatihan Pak, pelatihan Pelatihan hipnoterapi singkat Mbak. ya? Iya, Ya, pelatihan singkat yang dari luar sebenarnya, tapi bisa diikuti dari jurusan psikologi, jurusan yang lain bisa. Nggak semuanya yang psikoterapi, tasawuf psikoterapi itulah nggak ada. Misal kalau ada Butuh waktu lama nggak kalau melatihnya? Atau harus berulang? Bertahap sih sebenarnya, tergantung dari jadi kan ada pelatihnya, memang ada dosennya. Nah, ini tergantung dari kesiapan masing-masing individu, karena jarang individu yang sekali praktek langsung paham. Jadi bertahap. Oke. Ya, tapi tambahannya? kalau pelatihan kemarin yang Nabila sendiri ikuti itu hipnoterapi itu pelatihannya 2 hari. Di luar? Ya, di luar. Ya, itu bersertifikat. Bersertifikat. Oke. 2 hari. 2 hari, di dalam 2 hari itu ada penjelasan tentang hipnoterapi itu apa. Terus kami juga di hari keduanya disiapkan untuk mencari klien supaya bisa mempraktekkan langsung hipnoterapi itu. Ya. Oke. Kalau Ranti pernah ikut? pernah ikut yang ruqyah syariahnya, yang dibimbing langsung oleh Ustadz siapa namanya? Ustadz dari luar Nadif, kampus? Iya, Ya, iya. Oke. Nadif Kaliani itu. Ya. Jadi itu tambahan-tambahan ilmu ya. Iya. Jadi, tambah wawasan dan memang ada apa ya, bisa dikatakan trik cara tersendiri-sendiri yang bisa digunakan kalau ada beberapa cara kalau untuk psikoterapi nih. Atau pendekatan dulu atau gimana? Iya, jadi setiap terapinya itu kan beda-beda tuh, ada akupuntur, akupressure. Nah, Oh, ada pijat juga. iya, karena sifatnya kan terapi. Nah, jadi butuh pendekatan dulu, pemahaman dulu. Jadi untuk teman-teman yang kuliah di jurusan psikoterapi ini, dari semester 1 sudah ada mata kuliahnya untuk memahami apa itu akupuntur, apa itu akupressure. Oke. Ya, dulu pendengar ini mungkin agak bingung ya, karena ada ngobrol dengan siapa, dengan Wadola nih. Wadola pada pagi menjelang siang ini bersama teman-teman dari komunitas himpunan, tempatnya himpunan ya, himpunan mahasiswa program studi tasawuf psikoterapi atau disingkat dengan HMPSTP dari UIN Raden Fatah Palembang.
dan temanya peran organisasi kemahasiswaan dalam mengembangkan minat dan bakat. Jadi yang pengen bertanya silakan, siapa tahu ada keluarganya yang kaget berminat masuk jurusan ini, atau mungkin nak ditolong juga kaget, siapa tahu mereka bisa sudah punya kalian dalam apa ya, bisa katakan konseling lah ya. Di awal-awal konseling dulu ya. Iya, benar. Baru nanti yang namanya terapi-terapi lainnya. Dan ini bisa tanya di 0711 351656, sekali lagi 0711 351656, atau melalui 0897 7884884. Silakan di WhatsApp juga ya. Dan Dulur Galo-Galo, ada 3 narasumber kita, ada Nabila, ada Kori, dan juga Ranti. Dan kita balik lagi mengulas minat bakat ya. Tapi nggak ada di himpunan yang ada bidangnya tentang seni budaya. Kalau di himpunan tasawuf psikoterapi ada 3 kajian. Kajian Jadi apa? ada psikoterapi, ada tasawuf, dan fitofarmaka. Jadi kalau untuk seni mungkin ada, tapi di luar himpunan tasawuf psikoterapi, dari fakultas, dari kegiatan-kegiatan mahasiswa yang lain. Tadi sebutnya apa? Pengobatan, obat-obatan tadi? Iya, fitofarmaka. Fitofarmaka. Farmaka itu apa itu? Itu obat-obat herbal dari Herbal. tumbuh-tumbuhan. Contohnya apa tuh kalau? Ya. Mungkin contohnya kunyit putih yang dijadi bubuk. Itu kan Rempah-rempah ya? Iya, benar. Ya. Itu kan contohnya kunyit putih. Kunyit putih ini kan khasiatnya banyak. Salah satunya untuk mengobati kanker. Nah, itu dari fitofarmaka banyak tahap-tahapnya untuk membuat kunyit putih. Kunyit putih ini bisa dikonsumsi secara misal dijadikan bubuk, dijadikan cairan. Nah, Tapi mudah mencari kunyit putih? Mudah sekarang sekarang? Atau belum banyak yang mengembangkannya? untuk sekarang kalau di kunyit putih yang utuh itu ada beberapa, mungkin sudah lumayan banyak, tapi kalau untuk yang dikonsumsi itu masih jarang Iya ditemuin. kan kunyitnya bukan putih ya, kuning ya. Iya. Jarang ketemu kunyit putih itu ya. bener. Dan untuk Nabila ya, Nabila kan di pengurusan baru dari tahun berapa pengurusan? Tahun ini. Tahun ini. Dan ini 1 tahun sekali ganti pengurusan. Iya, benar. Ya. Ada permasalahan apa di dalam himpunan yang bisa dikembangkan, mungkin bisa menjadi apa yang pengembangan diri juga, dan juga bisa dipecahkan dalam selama menjadi sekretaris di himpunan. Kan menyatukan orang banyak kan? Iya, benar. Salah satu contohnya kan kami ada divisi Kominfo. Dan divisi Kominfo itu juga orangnya ya karena anggota kami dikit, jadi terbatas. Dan di sini tuh kami juga mengadakan pelatihan seperti belajar ngedit kan, jadi tidak bergantung pada divisi Kominfo, jadi bisa saling membackup. Nah itu yang saya tanyakan tadi, ada tambahan nggak di ketika ikut himpunan? Ternyata ada yang termasuk mengedit tadi. Iya, ada. Dan ada tambahan lagi mungkin kayak penyampaian apa retorika. Karena ada orang-orang selama masuk kan belum ada yang pendiam. Iya, benar. Karakternya kan ada yang tidak bisa ngomong. Kalau si Ranti kan orangnya lancar ngomong ya. Nah itu adalah perbedaannya kan. Nah itu dilatih juga di himpunan. Iya, dilatih juga public speaking. Nah ya public speaking ya. Karena rata-rata semua bisa ngomong nih, lihai semua nih. Termasuk Ranti ya. Ranti selama masuk himpunan apa dia masalahnya? Kati ya? Kati, alhamdulillah. Ya kawan-kawan enak kalau ya. Alhamdulillah. Ya itu menjadikan satu himpunan yang kuat lah ya. Iya. Ya. Dan balik lagi kita ke himpunan tadi, pelatihan, terus kegiatan-kegiatannya. Tapi sudah banyak dikenal di himpunan lainnya di UIN. Kegiatan sudah sering diundang atau ketemu kawan-kawan lainnya. Kalau di jurusan ini, kalau di Palembang cuma di UIN ada. Iya. Di UIN. Oh tidak ada lagi jurusan lain, kampus lain? Dikit, Pak. Apa tuh? Paling-paling di UIN atau Iya. IAIN yang Oh lain. iya, kampus Kalau Islam ya. Lampung, iya dikit masih baru. Jadi kalau ketemu dalam berapa tahun sekali ketemu sama-sama himpunan? Masih banyak Se-Indonesia? yang bingung juga. Se-Indonesia sering. Iya. Kalau di Indonesia
Iya, ada via Zoom. sering ada Oh, ada webinar-webinar, sering. pelatihan dari online kan. Berjaringan secara ya. online, iya. Oke, kita akan lanjut kembali tentunya di obrolan sesi kedua untuk Dolo Galo Galo, jangan kemana-mana. Kita masih ngobrol bersama obrolan komunitas pada siang hari ini bersama adik-adik mahasiswi dari AMPSTP UIN Raden Patah Palembang. Kita lanjut kembali setelah yang berikut ini. Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Keribanganku nambing ambung balik di umen. Kebaya singkat betes silo dipandang mata. Gadis laduson nambing tegong balik di umen. Meniti jambat aye jenemu mandi di pangkalan umbak. Ahila petang, gadis mandi sambil bertembang. Bertembang Hindu, kakang bale ading lah nunggu. Kita berdua sama-sama ke Humaria untuk rencana hidup berumah tangga. Ilo lagu mbaknya tebala alisnya, kebualo aman masa mandi di pangkalan umbak.
cepat ke siko urang bisiko ramalah kalau suara besar bukan nak marah itulah tandonyo bebaso payu kanjo cepat ke siko urang bisiko ramalah kalau suara besar bukan nak marah itulah tandonyo bebaso itulah tandonyo bebaso itulah tandonyo bebaso. Pergi maraton di pagi hari. Maraton lari ngelilingi sungai. Adat budaya haruslah lestari. Idaklah pacak dijual beli. Dudulur kita masih bersama perempat RRI Pangandaran di Sriwijaya Pagi. Ya, 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan Ador, kita lanjut kembali sesi kedua. Dan kami ingatkan yang bergabung silakan di 0711 351656 dalam obrolan komunitas ya. Dengan tema peran organisasi kemahasiswaan dalam mengembangkan minat dan bakat bersama 3 narasumber kita dari pengurusnya dari Himpunan Mahasiswa Program Studi Tasawuf Psikoterapi atau HMPSTP UIN Raden Patah Palembang. Dan tadi sudah dijelaskan oleh para narasumber ini ya, ada Nabila, Kori dan juga Aranti ya. Dan kita lanjut kembali ngobrol-ngobrol di siang hari ini. Kalau lebih jelas lagi ya untuk himpunan ini dan juga jurusan ya. Tadi boleh mungkin jelaskan apa baik sih yang dipelajari menjadi mata kuliah khususnya yang ada di jurusan kalian. Yang membedakan dengan jurusan lainnya apa sih? Silakan. Siapa nak ngomong silakan gantian boleh. Kalau di jurusan tasawuf psikoterapi ini yang membedakan mungkin agak-agak mirip sama jurusan psikologi. Ini kami yang membedakan tuh dari tasawufnya. Jadi ada mata kuliah Tibu Nabawi, ada tafsir ayat kesehatan jiwa, ada metode psikologi anti teror, ada apa lagi? Itu hipnoterapi. Iya, ada hipnoterapi, akupressure, akupuntur. Kayak gitu, anti teror itu maksudnya yang menjauhi hal-hal seperti itu. Iya, benar. Metode psikoterapi anti teror dan radikalisme. Oke, jangan mudah dihasut lah itu. Terus apa lagi tuh? Kalau ceramah atau menasihati wong masuk dah tuh? Masuk. Ada mata kuliah apa? Ini sih lebih ke psikoterapi gitu, cek ngobrol bae pendekatan. Iya, bimbingan konseling Bimbingan tadi. konseling Iya, bae tadi. jadi memang lengkap ya ada. Iya. Ya, oke. Selain bisa ngomong, bisa nasihati, bisa ngobati, dan ilmu-ilmu agamanya kuat. Iya, benar. Benar ya. Dan mungkin nanti mau tambahan mungkin untuk apa tuh himpunan silakan. Oh, kalau untuk tambahan jurusan tasawuf Ya, jurusan, psikoterapi dewe itu lebih keren menurut nanti. Di pucuk dokter malah, Pak. Di pucuk psikolog. Iya, Ngapa? keren ya terus. Nah, ngapa? Karena kalau dokter itu mereka fokusnya ke ilmiah. Iya. Nah, kalau tasawuf psikoterapi ini dari ketuhanan dulu, ilahiyah, udah ketuhanan, kita mendekatkan diri ke Tuhan, baru kita balik ke herbal, alamiah. Balik ke herbal itu masuk ke psikoterapi ya, Mbak. Iya, benar. Masuk ke psikoterapi. Kita itulah tadi jahe putih, Iya. Itu atau rempah-rempah ya. kelor, rempah-rempah. Iya. Nah, setelah itu selesai baru kita masuk ke ilmiah, baru antibiotik. Kalau biasa kan dokter-dokter biasa itu kita langsung ilmiah Ilmiah. tanpa kita
memperdulikan isi kondisi jiwa kita cak mano, Iya, cak psikolog, cak itu kan. Nah, tapi kalau misal tasawuf psikoterapi ini kita mendekatkan ke Tuhan dulu, ilahiyah tadi, Ya. alamiah baru ilmiah. Oke. Itulah lemaknya. Nah, menurut kalian bertiga, kalau anak-anak remaja seperti kamu, nggak sebagai kalian ini, kebanyakan mereka ini permasalahannya apa lah? Penyakitnya juga, penyakit jiwanya lah. Stres. Apa lah itu? Mungkin karena seiring perkembangan zaman, jadi banyak yang aktif sosmed terus kan, Ya. scroll mungkin Instagram, Jadi, TikTok. Jadi sosmed itu juga Iya, benar. mengatur kejiwaan gitu ya? kadang apa yang kita rasakan itu tergantung dari apa yang kita lihat. Jadi kita apa yang baca. apa yang kita baca. Jadi konten-konten yang ada di sosial media itu mempengaruhi cara berpikir. Kalau misalnya dari TikTok banyak konten-konten yang sedih-sedih, yang galau-galau, itu pasti mempengaruhi mood. Mempengaruhi suasana Iya, hati. iya benar, mempengaruhi suasana hati kita. Nah, dari situ munculnya perasaan stres tadi, bisa dari sosmed, dari lingkungan, dari pertemanan juga bisa. Tengok kawannya pakai motor, Nah, pakai mobil, itu. kita masih jalan kaki ya. Itulah harus Padahal- dikuatkan dengan tasawuf. Iya, benar. Padahal mereka tuh pakai kendaraan orang tua ya. Iya, itulah harus Duit menanamkan uang jiwa galau. bersyukur tadi. Iya. Jadi mungkin tambahan dari ini Nabila atau remaja sekarang ini apa dia sih yang bisa kita ambil kesimpulan bahwa mereka ini banyak permasalahan apa gitu. Karena banyak kenal kawan kan masalah kan. Iya benar juga. Tergantung cara kita. Kalau tak kira-kira memilih datangi kawan karena tahu dari psikoterapi mereka datang untuk meminta penyuluhan atau pengobatan, ada kira-kira yang Sejauh ini belum. belum ya? Iya belum ya. Belum. Sejauh ini belum. Namun yang lebih kita tekankan lagi mungkin ya kalau teman-teman datang seperti itu minta nasihat atau apa namanya jurusan kalian sudah kena, Iya. ilmu kalian sudah kena benar berarti. Ya itu menjadi tantangan juga kan Iya, untuk mengenalkan jurusan kalian. Banyak yang belum tahu Pak, dosen-dosen Unsri, dosen-dosen PGRI, dosen-dosen Muhammadiyah, dosen-dosen Sakia Kirti. Wah, ditanya misal jurusan apa? Tasawuf psikoterapi, kayak mereka tuh wah keren tuh, kok baru tahu kami gitu. Iya, Ternyata iya. belum sepopuler ini jurusan ini nih. Tasawuf ini sama filosofi juga ya, tasawuf kayak luar negeri Eropa gitu sama. Kamu kayak apa ya, pola pikir ya. Iya, pola pikir suluk salik cek itu nah, Pak. Yang ngecak di Timur Tengah gitu. Iya, Sama suluk ya. salik ini cek itulah. Semuanya dipelajarin Itu dari para ahli-ahlinya tuh. belum sih. Ini yang kami pelajari sejauh ini masih tasawuf secara umum, Iya, belum dasar- tasawuf yang dasar. menjurus ke beberapa daerah. Memang ada ilmu-ilmu tasawuf Iya, sendiri kan, misal itu Cabang-cabang tarekat, ya? iya Iya. tarekat ini, tarekat itu. Iya, Nah, iya. memang ada beberapa yang sudah dipelajari, tapi tidak yang menjurus ke. Tapi dasarnya ada ya. Iya Dasar. ada dasarnya. Cuman bukunya siap sudah ada di perpustakaan belum? belum caknya. Itu jadi masalah juga ya. Beberapa, nah itu masalahnya. Iya, jadi masalah buku juga ya. Kalau kalian mencari di mana? Internet. Internet, Masalah ya, jurnal-jurnal jurnal biasanya. ada ya. Ada. Selalu ada ya. Ya karena kan kita butuh dengan ilmu yang ada yang kita dapat selain dari dosen kan. Iya. Sebenarnya kalau untuk buku-buku di perpustakaan itu sudah menyediakan, tapi bukan yang itu cuman dasarnya kalau di Ya, perpustakaan betul. tuh, bukan yang teori-teori mendalam, itu belum ada itu. Ada mungkin ada beberapa tapi masih sedikit. Yang kalau berbahasa untuk- Arab, berbahasa Inggris deh, ya. Banyak kan ini kalau yang kita cari itu kan. Tapi di perpustakaan ini sudah diterjemahkan. banyak ya. Oke. Terus selain buku yang mungkin menjadi harapan untuk lebih tingkatkan lagi, apalagi kalau sebabnya sudah dari tahun 2018 hingga sampai sekarang yang diinginkan oleh mahasiswa. Praktek-praktek ya. Nah, itu Iya, mungkin kalau harapan kedepannya itu mungkin untuk memfasilitasi pelatihan-pelatihan, karena kan untuk sekarang kami masih mencari pelatihan-pelatihan di luar dari universitas karena belum disediakan dari universitas. Nah, harapannya semoga kedepannya nanti untuk pelatihan-pelatihan ini sudah disiapkan. Jadi kami mengurangi sedikit beban untuk mencari Ya. pelatihan yang ada di luar, karena sayang kalau misalnya sebenarnya kami sudah ada lab khusus tasawuf psikoterapi yang tapi jarang digunakan karena
memang Minim fasilitasnya. iya masih. minim fasilitas. Tapi dengar dari dosen apa ya? Uish, Iya. curahan Curhatannya. hati. Curahan hati mahasiswa ini. Oke, kembali kita 2018 sampai sekarang dengan sudah ada alumni namanya. Belum? Sudah, alhamdulillah. Sudah ada. Sudah 1-2 orang? Satu Oh, angkat sudah. satu dua angkatan? Iya, 2 angkatan Lumayan mungkin. banyak. Oke, dan kalian ini kan sudah mulai ini kan ya? Semester berapa sekarang? Semester 4. Oh, belum ya. Naik ke kalau semester 5 ini. kalau magangnya kemana tuh? Ke yayasan atau rumah sakit ya? Rumah Kalau sakit. ke rumah sakit bisa, ke yayasan bisa. Oh gitu ya. Tergantung minat tadi nak set- kemana. Setelah magang baru mikir untuk skripsi ya. Oke. KKN dulu dah. KKN dulu ya benar. Kalau untuk seluruh kampus ya. Oke. Ya, mungkin di penghujung program apa sih harapan kalian pribadi untuk jurusan kalian dan juga untuk kalian sendiri nanti ke depan? Mungkin dari Ranti dulu. Harapannya Yang sebagai yang paling muda. Ya. paling imut-imut berarti. Iya. Boleh. Harapannya yang pasti untuk pemuda sekarang nih jangan mudah terkecoh dengan sosial media. Harus pinter-pinter ngolah sosial Iya. media. Kita harus membentengi diri kita dulu, Cik Tuna. Bentengi diri kita. Itulah perlunya tadi pelajaran tasawuf tadi. Iya. Ayo marilah kita anak-anak SMA silahkan masuk ke jurusan tasawuf Iya. psikoterapi. Promosi sekali. Promosi. Promosi ini lah, Dia- Ju. Diajak ngomong masalah himpunan. Iya. Tapi kayak gitu. Ini melok jurusan lain, melok jurusan lain, melok himpunan lain atau apa namanya komunitas lain? Iya. Komunitas lain. Azri ini Ranti ini alhamdulillah penerima beasiswa dari ini YBM Brilian. Jadi bukan Oh. sebuah komunitas itu Jadi sekolah dibayari. ya alhamdulillah. Alhamdulillah. bukan. Semuanya beasiswa, tidak? Tidak. Tidak. Lanjut kalau itu, kaget takutnya melenceng ke mana-mana. Ya, tapi tetap ya keren ya, sudah dapat beasiswa. Lanjutnya si ini apa harapannya, Kak Kori? Mungkin lebih aware ke kesehatan mental, ke sama mungkin sama Ranti kan. Zaman sekarang kan anak-anak muda nih agak mudah mungkin termasuk Kori, jadi agak mudah tersentuh hatinya kalau misalnya dikit-dikit ada perkataan yang agak negatif. Jadi mungkin lebih di manage lagi emosinya, lebih menyadari kalau kesehatan mental tuh penting. Jadi bukan cuman sebenarnya untuk komen-komen negatif tuh penting untuk didengar, tapi tidak semua komen negatif itu harus diterima dengan lapang dada, karena gimana ya bilangnya, Disaring karena dulu. disaring dulu, karena sekarang tuh zaman sekarang termasuk Kori sendiri tuh kalau misalnya dapat komen negatif tuh kadang wah kok beda sih sama yang aku lakuin gitu kan. Jadi mungkin harapannya untuk teman-teman sekarang lebih sering introspeksi diri, lebih sering meyakini kalau kita tuh sebenarnya punya potensi yang harusnya digali, minat Oke. dan bakat kita tuh harusnya tahu ya. iya mau kemana nih gitu. Makanya himpunan adalah tempat yang Iya, mereka nah. berkegiatan ya. Salah satu adanya tadi dari himpunan Oke, ini. bukan hanya himpunan, mungkin ada UKM juga di UKM. ikut UKM? Kalau di dalam kampus tidak. Oh, tidak, di luar ya. Iya. Ikut kegiatan komunitas lain. Apa itu? Kalau dari kampus itu ada organisasi eksternal, ikut himpunan mahasiswa Islam. Oke. Kalau di luar kampus itu ada Rumah Disabilitas Palembang. Oke, kapan-kapan kita undang nanti lagi ya. Iya, Selanjutnya? Kalau Nabila sendiri harapannya lebih ke tasawuf psikoterapi lebih dikenal banyak, supaya orang-orang tuh tahu ternyata oh ada nih jurusan tasawuf psikoterapi yang mengajarkan juga tentang keagamaan serta psikologi, tapi lebih ke terapinya. Dan menurut Nabila sendiri di jurusan ini Nabila lebih lebih tahu tentang cara mendekatkan diri kepada Allah tuh dengan cara yang benar. Terus dengan belajar menerima segala hal itu dengan baik. Terus? Kemudian yang pasti lebih ke hati Nabila tuh lebih ke di sini tuh ternyata bisa menyembuhkan Penyakit jiwa, penyakit Iya. beban-beban di hati. Iya, lebih meringankan lah ya. Meringankan. Oke, itu baik mungkin. Oke. Ya, oke. Terima kasih untuk bertiga. Yang pastinya menuntut ilmu yang berguna bagi untuk orang lain. Insya Allah mudah-mudahan ya. Sampai ketemu dalam kesempatan. Terima kasih sudah hadir ya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh.
Ya, dulu kalau sudah kita ikuti program obrolan komunitas bersama para mahasiswi ya, atau para pengurusan anggota dari HMPSTP ya, Himpunan Mahasiswa Program Studi Tasawuf Psikoterapi, psikoterapi ya, UIN Raden Patah Palembang ya. Jadi semoga apa yang kita obrolkan pada hari ini nambah wawasan inspirasi untuk dulu galau-galau di mana berada. Kita lanjut kembali dengan program acara selanjutnya.